Terlepas dari semua pernyataan keras Donald Trump tentang pengendalian situasi di Timur Tengah, pemerintah Iran telah menyusun rencana rahasia untuk memperluas perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Hal ini dilaporkan oleh Wall Street Journal dengan mengutip data intelijen dari beberapa negara Arab. Tujuan utama Teheran menurut sumber media tersebut adalah untuk menyebabkan kerugian sedemikian besar kepada lawan-lawannya yang akan mencegah terulangnya serangan besar-besaran di wilayah negara tersebut untuk selamanya. Pada hari yang sama, seorang pejabat tinggi Iran secara terbuka dan langsung menegaskan bahwa pimpinan Iran memang siap untuk meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz dan bahkan di seluruh kawasan. Jika diplomasi dengan Amerika Serikat pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Dan menurut para ahli, ini berarti Teheran beralih dari pendekatan defensif ke pendekatan yang lebih ofensif. Dan sekarang semakin banyak sumber yang mengatakan bahwa Iran memanfaatkan jeda ini untuk mempersiapkan diri, menguatkan koneksi, memperkuat kekuatan proksi, dan juga memperkuat kekuatan sendiri agar bisa menyerang dengan kekuatan baru. Secara keseluruhan, mari kita bahas seluruh gambaran ini dan menyatukannya dalam episode kali ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber. Jadi saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari kalian. Jadi, mari kita mulai dengan rencana rahasia Iran untuk memperluas perang ini. Langsung saja saya katakan, saya sangat sering membaca komentar yang bernada sindiran seperti ini. Orang-orang berpikir itu lucu ketika mereka menulis, apa sih rencana rahasia atau rencana tersembunyi kalau semua orang membicarakannya? Kita membicarakannya setelah beberapa waktu berlalu. Pada saat rencana itu dibuat, memang benar-benar rahasia atau tersembunyi. Dan fakta bahwa para jurnalis menggali informasi untuk kalian yang seharusnya tidak akan pernah muncul ke permukaan, kalian seharusnya berterima kasih untuk itu. Bukan malah berkata, haha, rencana rahasia macam apa ini? Kalian ini bagaimana? Orang-orang pintar seperti itu benar-benar membuat saya kesal. Maaf, itu hanya sedikit intermezzo di awal. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Menurut narasumber Wall Street Journal, pihak berwenang Iran telah memberikan lebih banyak kendali kepada Korps Garda Revolusi Islam atas angkatan bersenjata reguler negara tersebut. Dan untuk posisi-posisi kunci di angkatan bersenjata, mereka menunjuk para veteran perang dengan Irak yang sudah berpengalaman dan pendukung serangan terhadap negara-negara Arab yang menampung pangkalan Amerika di wilayah mereka. Secara paralel, Iran memperluas operasi kontra-intelijen dan mempercepat produksi rudal serta drone. Dan baru-baru ini mereka mengumumkan bahwa mereka mempercepat pengembangan rudal balistik dengan jangkauan 15.000 km. Arah eskalasi selanjutnya yang mungkin terjadi adalah sabotase pada kabel internet di Teluk Persia dan destabilisasi situasi politik di negara-negara dengan komunitas Syiah, yaitu Kuwait dan Bahrain. Seperti yang saya katakan di episode sebelumnya, ini sangat mirip dengan taktik Rusia, bahwa mereka datang ke Ukraina seolah-olah untuk melindungi penutur bahasa Rusia, seolah-olah mereka ditekan di sana. Nah, orang Iran juga bisa melakukan hal yang sama, dengan menyatakan bahwa komunitas Syiah seolah-olah ditekan di Kuwait dan Bahrain. Oleh karena itu, mereka siap untuk melindungi mereka. Bahkan sumber dari Wall Street Journal secara terpisah tidak menutup kemungkinan operasi darat Iran di Kuwait. Sementara itu, menurut sumber yang sama, di Teheran mereka berpendapat bahwa upaya Amerika Serikat untuk mewujudkan gencatan senjata hanya bertujuan untuk mengurangi tekanan terhadap ekonomi global. Dan negosiasi itu sendiri mungkin hanya menjadi interludium sebelum peningkatan aksi militer yang baru. Namun di Iran mereka juga khawatir dengan konsekuensi dari eskalasi mereka sendiri. Penasihat pemerintah mengakui bahwa tahap berikutnya dari konfrontasi bisa melampaui perang tradisional dan mencakup upaya untuk memicu kerusuhan dalam negeri, mirip dengan yang terjadi pada awal Januari karena masalah ekonomi. Nah, Anda pasti ingat protes-protes itu. Media Israel, Ynet, menambahkan rincian spesifik tentang dimensi regional dari rencana Iran. Dan menurut data mereka, Korps Pengawal Revolusi Islam memanfaatkan ketenangan relatif yang tercipta berkat memorandum yang, saya ingatkan, ditandatangani pada bulan Juni tahun ini untuk berkoordinasi lebih erat dengan kelompok-kelompok sekutu di seluruh wilayah dan mempersiapkan mereka untuk serangan yang lebih luas jika diperlukan. Oleh karena itu, para penasihat dikirim ke Irak, Yaman, dan Lebanon untuk membahas kemungkinan operasi. Dan inilah hasil penyadapan percakapan yang menunjukkan bahwa para komandan Korps Pengawal Revolusi Islam pergi ke wilayah Yaman yang dikuasai oleh Houthi untuk merencanakan konfrontasi yang lebih intens dengan Arab Saudi bersama milisi Irak yang didukung Iran. Nah, dan baru sekitar seminggu yang lalu, saya ingatkan, di Riyadh mereka benar-benar waspada bahwa serangan sedang dipersiapkan terhadap mereka dari dua arah sekaligus.
dari Irak dan Yaman. Dan seperti yang diketahui, Korps Pengawal Revolusi Islam mengkoordinasikan pemindahan rudal, senjata laut, dan peluncur drone ke posisi yang dapat menjangkau Laut Merah, serta memberikan data intelijen dan daftar target kepada kelompok Houthi, yang mencakup pelabuhan dan fasilitas energi Arab Saudi, bersama dengan saran tentang cara melindungi diri dari kemungkinan serangan balasan Arab Saudi. Secara paralel, Iran juga melalui saluran terbuka dan tertutup memperingatkan negara-negara Teluk Persia bahwa jika Amerika Serikat menyerang fasilitas di dalam Iran, infrastruktur energi mereka sendiri akan dihancurkan sebagai balasan. Para komandan Iran bahkan sampai memberikan daftar target potensial seperti itu kepada rekan-rekan Arab mereka. Dan mereka menuliskan bahwa jika Amerika Serikat menyerang Iran, maka fasilitas-fasilitas tertentu di negara mereka akan diserang. Iran meningkatkan serangan langsung terhadap personel militer Amerika. Di sini, media menulis bahwa Teheran mengejutkan Washington dengan menembakkan 5 rudal balistik ke Yordania saat terjadi jeda dalam konflik. Serangan ini terjadi 2 minggu setelah serangan Iran lainnya ke Yordania yang menewaskan 3 personel militer Amerika. Dan menurut data dari media Inet, kekhawatiran para pejabat negara-negara Teluk Persia meningkat seiring dengan meningkatnya skala serangan Iran dan rudal-rudal itu semakin sering menembus pertahanan udara Amerika. Tepatnya, mereka menghantam wilayah Yordania, Kuwait, dan Bahrain. Jadi, menjadi jelas bahwa Iran dapat dengan mudah melewati sistem pertahanan udara Amerika. Tapi supaya Anda tidak salah paham bahwa ini bukan sekedar rumor, berikut adalah konfirmasi langsung dari Teheran sendiri. Menurut data dari Reuters, seorang pejabat tinggi Iran secara terbuka menyatakan pada hari Senin, pemerintah Iran siap untuk meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz dan di kawasan secara keseluruhan jika upaya diplomatik terhadap Amerika Serikat tidak membuahkan hasil apapun. Salah satu lembaga secara khusus menekankan bahwa pernyataan ini menunjukkan peralihan Teheran dari pendekatan defensif ke pendekatan yang lebih ofensif. Artinya, bukan lagi sekedar ancaman balasan pasif, melainkan kesiapan langsung untuk bertindak lebih dulu. Sebagai tanggapan atas hal ini, Amerika Serikat sedang mempersiapkan eskalasi mereka sendiri, namun kali ini di bidang ekonomi. Saya ingatkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Jumat lalu telah berjanji akan memberikan pukulan keras terhadap ekonomi Iran setelah itu. Setelah Menteri Keuangannya, Scott Bessent, mengumumkan tentang persiapan langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Teheran. Mari kita bahas sekarang, instrumen konkret apa saja yang dimiliki oleh pemerintahan Donald Trump. Pilihan pertama adalah sanksi terhadap kilang minyak independen Tiongkok, yang menyediakan sekitar 1/4 kapasitas pengolahan minyak Tiongkok dan beroperasi dengan profitabilitas yang rendah, bahkan kadang-kadang negatif. Menurut data Kepler tahun 2025, Beijing membeli lebih dari 80% minyak yang diekspor oleh Iran. Dan sebagian besar pasokan tersebut dikirimkan melalui kilang-kilang independen ini. Langkah-langkah sebelumnya dari Amerika Serikat sudah memaksa perusahaan independen yang lebih besar untuk berhenti membeli minyak Iran. Namun, para pengolah kecil pada dasarnya terlindungi dari tekanan Amerika karena hampir tidak terhubung dengan sistem keuangan Amerika. Pilihan kedua adalah sanksi terhadap bank-bank Tiongkok itu sendiri. Dan di sini, Departemen Keuangan telah memperlakukan sanksi sekunder terhadap sejumlah perusahaan di Tiongkok dan Hong Kong yang menurut Washington membantu melakukan transaksi minyak Iran dan memfasilitasi pembelian senjata. Departemen Keuangan Amerika Serikat juga telah memperingatkan 2 bank besar Tiongkok tentang kemungkinan tindakan pembatasan. Namun sejauh ini belum memasukkan mereka ke dalam daftar sanksi, meskipun bisa saja dilakukan di masa depan. Pilihan ketiga adalah melanjutkan permainan kucing dan tikus. Sanksi terhadap individu dan entitas hukum Iran, serta terhadap perusahaan perantara di Tiongkok dan negara-negara Teluk Persia yang membantu Teheran menghindari pembatasan. Dan saya ingatkan, baru-baru ini Departemen Keuangan Amerika Serikat sudah memberlakukan tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang didirikan untuk menukar pendapatan minyak Iran dengan barang impor. Keempat, opsi yang paling radikal adalah blokade darat terhadap Iran. Beberapa pejabat Amerika dan Israel telah mempertimbangkan kemungkinan ini, namun untuk mewujudkannya akan membutuhkan kerjasama dari Irak, Turki, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan, dan Armenia. Pemerintahan Trump memiliki hubungan dengan semua negara tersebut kecuali Afghanistan, meskipun dengan tingkat kedekatan yang berbeda-beda. Dan sekarang para ahli memperingatkan bahwa blokade darat dapat meningkatkan tekanan pada warga Iran biasa dengan membatasi pasokan makanan, energi, tekstil,
Namun menerapkan skenario seperti itu sangat sulit, dan tidak jelas apakah hal tersebut dapat mendekatkan perubahan politik dalam negeri. Dan opsi kelima adalah tarif sekunder. Donald Trump berulang kali mengancam akan memberlakukan tarif pada barang-barang dari negara-negara yang terus berbisnis dengan Iran. Namun, Mahkamah Agung Amerika Serikat, saya ingatkan, telah membatalkan dasar hukum untuk mekanisme seperti itu. Namun, Senat Kongres Amerika Serikat baru-baru ini menyetujui rancangan undang-undang besar tentang sanksi terhadap Rusia, yang juga mencakup pembatasan baru terhadap Iran, memberikan Donald Trump kewenangan tambahan dalam kebijakan perdagangan. Secara teori, sanksi tersebut juga dapat diterapkan terhadap negara-negara yang membantu Teheran menghindari pembatasan. Untuk memahami skala permasalahan, sejak awal masa jabatan kedua Donald Trump, lebih dari 1.000 warga Iran serta kapal dan pesawat telah dikenai sanksi. Kesimpulannya, kedua belah pihak saat ini jelas sedang bersiap untuk eskalasi. Hanya saja, masing-masing negara bersiap untuk eskalasi versinya sendiri. Sementara di Teheran, diam-diam menyiapkan infrastruktur militer untuk fase konflik yang baru dan lebih merusak, di Washington sedang menyiapkan peralihan ke tekanan ekonomi di 5 bidang sekaligus. Mulai dari sanksi terhadap kilang minyak Tiongkok hingga blokade darat teoritis terhadap Iran. Situasinya menjadi seperti ini, di mana kedua belah pihak secara paralel bersiap untuk putaran berikutnya. Iran bersiap secara militer, Amerika Serikat secara ekonomi, sementara gencatan senjata yang secara formal masih berlaku hanyalah jeda. Jeda yang, menurut pengakuan Teheran sendiri, kedua belah pihak gunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan terjadi jika diplomasi gagal. Di sini saya akhiri dengan titik-titik. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa.